Saat ini kita berada di rumah empangku di Baru ya. Dia agak jauh dari Kota Baru. Setelah Kota Baru sudah mendekati Parepare. Sebenarnya ini kita singgah di sini untuk makan siang. Singgah dari perjalanan kita menuju Kota Pinrang. Ya, tujuan kita supaya bisa memulihkan tenaga setelah makan ya. Nah, kita teringat dengan faidah yang disebutkan oleh sebagian para ulama tentang 4 perkara yang jangan sampai kelebihan. Ya, kita kan mau makan nih. Kata para ulama, jangan sampai kelebihan 4 perkara ini, karena ketika kelebihan 4 perkara ini akan membahayakan. Yang pertama, fudulun nazar, kelebihan memandang. Karena orang kalau terlalu banyak memandang, akhirnya dia memandang perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Padahal kedua mata, kata Nabi SAW, al-ainani tazniyan, kedua mata itu berzina. Wa zinahuman nazar, zinanya dengan memandang. Ketika seorang terlalu banyak memandang ke sana kemari, tentunya dikhawatirkan akan terjerumus dalam dosa. Makanya orang-orang beriman disuruh untuk menundukkan pandangan, baik laki-laki maupun perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman laki-laki agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Demikian pula wa kullil mu'minat, katakan kepada perempuan atau wanita-wanita yang mukminat, ayyadudna min absarihin, agar mereka menundukkan pandangan-pandangannya. Jangan terlalu banyak pandang ke sana kemari. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, fudulul kalam, terlalu banyak bicara. Seorang kalau banyak bicara biasanya banyak dustanya. Seorang kalau terlalu banyak bicara biasanya dia kelepasan berbicara dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Padahal Nabi SAW menyebutkan bahwasanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kalau dia merasa ucapannya tidak bermanfaat, hendaklah dia jangan mengungkapkannya, jangan mengucapkannya. Makanya Nabi SAW membatasi agar berbicara itu sebatasnya saja. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik atau dia diam saja. Jadi dia batasi ucapannya pada perkaraan atau pada perkara-perkara yang baik saja, tidak lebih dari itu. Kemudian yang ketiga adalah fudhul ta'am, terlalu banyak makan. Dimaklumi bahwasanya seorang kalau terlalu banyak makan itu akan membuat perutnya kenyang. Kalau orang sudah kenyang, biasanya akan muncul kemalasan. Apakah dia berpikirnya hanya mau tidur saja? Ya. Demikian pula sebagian para ulama menyebutkan kalau orang sudah banyak makan, biasanya akan banyak jima juga, akan banyak urusan ranjang saja yang diurus. Oleh sebab itu, ketika kita melihat realita yang terjadi pada para penuntut ilmu dari kalangan as-salaf, mereka orang yang sedikit makannya, bahkan mereka orang yang biasa kelaparan. Bahkan disebutkan bahwasanya di sebuah hadis ya, tidaklah keluarga Nabi SAW itu pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Artinya beliau lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Dan bahkan pernah disebutkan bahwasanya rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah 1 bulan tidak mengepulkan asap. Artinya mereka hanya makan air dan korma saja. Menunjukkan bahwasanya terbiasa. Orang-orang terbaik itu sedikit makannya. Karena kalau orang banyak makan, ya kadang hanya membawa kepada kemalasan, ngantuk, ya, dan seterusnya. Apalagi kayak perjalanan seperti ini. Biasanya kalau kekenyangan nanti ngantuk, malah nggak konsentrasi nyetirnya, ya kan? Kemudian yang keempat adalah mukhalathatun nas,
terlalu banyak bercampur baur dengan manusia, dikit-dikit ngumpul, dikit-dikit acaraan, ya tidak bagus juga terlalu banyak. Walaupun sering atau bergaul dengan manusia itu dibutuhkan karena kita makhluk sosial, tapi kalau terlalu banyak juga, terlalu sering, ya setiap hari ada acara, setiap hari ngumpul-ngumpul, setiap hari ada rame-ramean, nah ini juga membuang-buang waktu, menjadikan waktu itu sia-sia, sehingga seorang kadang dia terlalaikan dari ibadah, tidak ada waktunya lagi untuk qiraatul Quran, tidak ada lagi waktunya untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW dan seterusnya. Dan 4 perkara ini hendaklah seorang memperhatikannya, menjauhinya, jangan kelebihan dalam 4 perkara ini. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, boleh menyebutkan inna syaitan yatasallatu min ibni Adam, sesungguhnya syaitan itu mempermainkan anak cucu Adam itu dan menggoda mereka, wayana lugorduhu, dan syaitan bisa mendapatkan hasil yang dia inginkan dengan cara apa? Min hadhil abwabil arba'ah, dari 4 pintu ini. Jadi syaitan sengaja membuat manusia itu banyak bicara, banyak melihat, banyak memandang, kemudian banyak makan, dan banyak bikin acara-acara, sehingga dengan perkara ini manusia itu tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu kita dalam perkara-perkara seperti ini ya seminimal mungkin kita makan kalau perlu, kita membiasakan diri dengan berpuasa, ya makan seperlunya, sebelum kenyang sudah berhenti, ya kan. Kemudian memandang juga dibatasi, jangan terlalu banyak jalan-jalan keluyuran ke sana kemari, dan juga ucapan kita dijaga, dan juga jangan terlalu banyak berbaur, bercampur baur, ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, bikin acara-acara terlalu keseringan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala alam.